Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, aku Wilma Srulan dengan NIM 2016030069 dari kelas MBSB. Akan menerangkan materi terkait merancang dan mengelola jasa dengan dosen pengampu Ibu Trinitariat Marlis Putri. Selamat menyaksikan. Pengertian jasa. Jasa merupakan semua tindakan atau kinerja yang dapat ditawarkan satu pihak kepada pihak lain yang pada intinya tidak berwujud dan tidak menghasilkan kepemilikan apapun. Contoh jasa dari sektor pemerintahnya seperti kepolisian, pemadam kebakaran, pos, rumah sakit, kampus negeri, dan lain-lain. Sedangkan dari sektor nirlaba swasta seperti museum, yayasan pendidikan swasta, masjid, dan sebagainya. Sedangkan dari sektor bisnisnya seperti penerbangan, bank, asuransi, ojek online. Dan yang terakhir dari sektor manufaktur dapat dilihat seperti operator komputer, akuntan, staf hukum, dan lain sebagainya. Kategori bauran jasa. Yang pertama, barang berwujud murni, pure barang saja, misalnya seperti sabun, pasta gigi, dan sampo. Yang kedua, barang berwujud yang disertai oleh jasa, yaitu pembelian barang berwujud yang nantinya akan diikuti pembelian jasa. Misalnya, seperti saat kita membeli HP, makanya nanti kita juga akan membutuhkan jasa servis HP. Yang ketiga, hibrida, yaitu penawaran terdiri dari bagian barang dan jasa dengan proporsi yang sama. Misalnya, mengunjungi restoran karena kita sesuai dengan pilihan makanannya dan juga suasana tempatnya. Yang keempat, jasa utama yang disertai dengan barang dan jasa kecilnya, misalnya transportasi dengan pesawat terbang, di mana jasa utamanya ialah transportasi dan barang yang ditawarkan yaitu pesawat terbang, dan jasa kecilnya yaitu pembelian snack di souvenir pesawat. Dan yang terakhir, yang kelima, jasa murni, yaitu pure jasa saja, misalnya seperti pengasuh bayi, pijat refleksi, dan lain sebagainya. Faktor-faktor pembeda jasa. Yang pertama yaitu jasa bervariasi. Berbasis peralatan yaitu contohnya cuci mobil otomatis, mesin penjual minuman otomatis. Sedangkan yang berbasis orang contohnya cuci jendela. Jasa akuntansi, jasa yang berbasis orang pun dapat terbagi menjadi 3, yaitu tidak terlatih, terlatih, dan profesional. Sedangkan jasa berdasarkan proses penghantaran layanannya, misalnya seperti menjual makanan dengan jasa gaya kantin, prasmanan, cepat saji, ataupun menjual dengan suasana romantis, atau bahkan menambahkan delivery. Dan sedangkan menurut kehadiran kliennya, misalnya tukang cukur membutuhkan klien datang langsung, begitu juga dengan tukang sol sepatu membutuhkan kehadiran klien langsung, dan dari memenuhi kebutuhan pribadi atau kebutuhan bisnisnya. Dan yang terakhir itu tergantung tujuan dan kepemilikan. Contohnya, rumah sakit dari segi kepemilikan seperti swasta dan negeri. Rumah sakit dari segi tujuannya seperti RSIA yang menguntungkan, yang mencari laba. Rumah sakit duafa yaitu dengan menerapkan sistem nirlaba. Karakteristik jasa. Yang pertama, tak berwujud. Jasa tidak bisa dilihat, dipegang, dibawahi, dirasa sebelum dibeli. Tugasnya yaitu untuk mengumpulkan bukti berupa tempat, orang, peralatan, komunikasi, simbol, dan harga untuk mewujudkan hal yang tak terwujud. Di mana di sini kita contohkan sebagai bank, yang mana bank ingin memposisikan dirinya sebagai bank dengan pelayanan cepat. Maka ia harus menyediakan tempat dengan eksterior dan interior bank yang harus rapi, perabot memperhatikan arus lalu lintas, antrian tidak boleh terlalu panjang. Dan orangnya, yaitu personel bank, harus selalu sibuk dan ada cukup karyawan untuk berbagai divisi agar pelayanannya panjang. Dari segi peralatan seperti komputer, mesin fotokopi, mesin hitung uang, dan lain-lain harus modern dan tampak canggih. Dan bahan komunikasinya yaitu komunikasi lewat media cetak maupun elektronik haruslah seefisien mungkin. Dan simbolnya yaitu nama dan simbol dapat menunjukkan kecepatan dan keefisienan bank. Dan harga, bank bisa membuat promosi untuk pelayanan mereka, misalnya memberikan Rp50.000 untuk nasabah yang menunggu lebih dari 10 menit. Karakteristik yang kedua yaitu tak terpisahkan, yaitu kalau dalam barang diproduksi, dimasukkan dalam persediaan, lalu didistribusikan, dan yang terakhir dikonsumsi. Sedangkan dari jasanya pada saat diproduksi itulah yang akan dikonsumsi, misalnya saja pada jasa kebersihan. Dan yang karakteristik yang ketiga yaitu bervariasi. Kualitas jasa sangat
bergantung kepada siapa yang menyediakan jasa, kapan, di mana, dan kepada siapa jasa tersebut akan ditawarkan. Misalnya saja pada tukang servis kulkas A di daerah B, tukang servis kulkas yang jujur serta ramah dan mampu memperbaiki kulkas dengan opsional yang paling hemat, cenderung ramai dibanding tukang servis C yang terkesan arogan. Pengandaian kualitas jasa. Yang pertama, berinvestasi dalam pelatihan, yaitu ketenaga kerjaan yang baik harus mengadakan pelatihan bagi tenaga kerjanya. Karakteristik personal yang terlatih seperti kompetensinya, kesopanan, kredibilitas, keadaan, responsivitas, dan komunikasi. Yang kedua, melakukan standarisasi kinerja jasa di seluruh organisasi. Contohnya seperti input gambar pelayanan di hotel. Dan yang ketiga, mengamati kepuasan pelanggan dengan membuat kotak saran dan keluhan untuk mendengarkan keluhan dari klien. Contohnya, input gambar rumah makan Padang, yaitu bila enak katakan pada kami. Karakteristik jasa yang keempat yaitu dapat musnah, yaitu jasa dapat musnah bila pemesanan berfluktuasi. Misalkan saja pada jam-jam sibuk, maka akan sulit sekali untuk mencari driver Gojek yang available. Strategi agar jasa memiliki kesesuaian yang baik, yaitu dapat dilihat dari segi permintaannya. Yang pertama, penetapan harga diferensial gunanya untuk mengalihkan pengguna dari periode puncak ke pindah ke periode sepi. Misalkan harga tiket bioskop weekend lebih mahal, maka untuk mengatasinya harga tiket bioskop di hari Senin paling murah. Tarif Gojek di jam padat akan berkali lipat. Yang kedua, permintaan non-puncak dimaksimalkan. Contohnya yaitu promosi sarapan di McD. Yang ketiga, jasa komplementer, jasa alternatif bagi pelanggan yang menunggu. Misalnya seperti launching Garuda eksklusif menyediakan makanan dan minuman bagi penumpang yang menunggu pesawatnya. Dan yang keempat, sistem reservasi untuk mencegah padatnya pengguna, yaitu pengguna dapat melihat ketersediaan jasa dan membandingkan harga pada tanggal-tanggal tertentu. Dari segi penawarannya, yaitu yang pertama, karyawan paruh waktu dapat digunakan pada periode puncak, sedangkan dari efisiensi rutinitas periode puncak, karyawan dapat melakukan tugas di luar job desk-nya yang saat di periode puncak. Misalnya saja, para medis membantu dokter sepanjang periode sibuk. Dan yang ketiga, peningkatan partisipasi konsumen, misalnya pasien menulis sendiri cacatan medis dan biodata mereka. Yang keempat, berbagi jasa. Misalkan, rumah sakit A bekerja sama dengan optik tertentu dan mengarahkan pasien untuk membeli kacamata di optik rekanan tersebut. Dan yang kelima yaitu fasilitas untuk ekspansi masa depan. Misalnya, rumah sakit A membeli tanah di sekitar rumah sakit untuk perluasan rumah sakit nantinya.